Bisa gue jawab. Nah, ini gue jawab sekarang. Dan ini kita diskusikan bareng ya, karena ini akan sedikit lebih panjang dan gue berharap partisipasi teman-teman semua. Pertama, lo tahu per Juli 2025 ada 80 program studi berbasis filsafat di Indonesia. Ini datanya ada Excel ya. Terus jumlah mahasiswa aktifnya itu ada 18.200 mahasiswa aktif. Nah, kalau kita pecah lagi, ada 9 prodi filsafat di Indonesia, ada 55 prodi filsafat Islam di Indonesia, ada 15 prodi filsafat Hindu dan teologi, serta filsafat keahlian di Indonesia. Artinya apa? Artinya ketika kita pecah total 12.000 tadi, total 18.000 tadi, maka kita akan mendapatkan data bahwa 12.600 itu disumbang sama filsafat Islam, 1.000 teologis dan Hindu atau filsafat lainnya, dan filsafat murni cuman kurang lebih 4.100. Yang mana penerimaan terbanyak terkonfirmasi pada UGM tahun 2024 yang menerima 167 mahasiswa baru. Artinya apa? Artinya secara basis data, kalau ketika kita bicara filsafat murni, kenapa filsafat Islam bisa banyak? Karena itu jadi pilar kurikulum dari Usuluddin ya, akidah dan filsafat Islam yang masuk dan wajib ya. Jadi makanya prodinya banyak. Nah, kita bicara soal filsafat murni. Filsafat murni itu kalau kita breakdown lagi datanya, jumlah dari mahasiswanya itu kurang lebih cuman 4.500. 4.500 mahasiswa. Nah, penelitian terakhir soal kehidupan mahasiswa setelah mahasiswa filsafat setelah lulus dan bagaimana kehidupan mahasiswa filsafat di dalam perkuliahannya itu dilakukan UGM tahun 2021, di tracernya UGM tahun 2021. Artinya 5 tahun yang lalu nggak ada yang melakukan penelitian ini. Nah, kita turunin nih datanya nih ya. Breakdown 5 kampus terbesar S1 itu UGM, UI, Unpar, STF di Karya, sama IFTK Leda Lero NTT. Nah, ini seru nih setelah kita breakdown, ternyata mahasiswa filsafat murni itu 4.150. Terus kita ambil nih mediannya rata-rata 4,7 tahun, yang mana lulusan per tahun itu 700 sampai 750 orang, net growth-nya hampir 0, intake sama dengan lulusan. Namun intake dari 950 tahun 2019 jadi 800 tahun 2024 dan jadi 750 di tahun selanjutnya. Artinya ada tren menurun. Nah, kita pakai proyeksi yang namanya proyeksi konservatif. Artinya pakai proyeksi batas paling bawah nih. Katakan penurunan tiap tahun itu 5%, maka dengan asumsi konservatif dengan I785, IT-1X, 1 min delta, atau lebih umumnya 1A, X, I-82, maka dengan keadaan sekarang, dengan proporsi yang cuma 0,04 dari total 9,9 juta mahasiswa di Indonesia, maka di tahun 2040 hanya 520 orang yang akan mendaftar jurusan filsafat di Indonesia. Artinya apa?